Dengan keluarnya surat Menpan RB tertanggal 14 Maret 2023 perihal pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023. Dengan melihat isinya, maka honorer meminta formasi tenaga teknis P3K 2023 setara dengan guru. Mereka juga memintakan kepada pemerintah ijazah SMA diakomodir. Seperti apa detail berita ini? Mari kita lanjutkan. Saya kutip dari jpnn.com yang membuat judul berita Honorer K2 minta formasi tenaga teknis P3K 2023 setara guru. Ijazah SMA diakomodasi. Ini ditayang pada tanggal 21 Maret 2023. Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, Sahiruddin Anto, meminta Menteri Menpan RB Abdullah Azwar Anas bersikap adil dalam penetapan formasi P3K 2023. Jangan sampai formasi P3K 2023 hanya didominasi guru, penyuluh, dan tenaga kesehatan. Tolong Pak Menpan RB Azwar Anas berikan keadilan kepada honorer K2 tenaga teknis. Selama ini pemerintah sudah zalim kepada tenaga teknis, kata Udin. Dia mengungkapkan sejak rekrutmen P3K 2021, kuota guru sangat banyak, disusul nakes dan penyuluh. Sementara honorer tenaga teknis yang nyata-nyata bekerja di semua lintas instansi malah terabaikan. Persyaratan yang sulit ditambah tidak adanya afirmasi membuat honorer K2 administrasi kalah sebelum bertempur. Baru persyaratan pendidikan saja sudah banyak yang tumbang karena hanya mengantongi ijazah SD, SMP, SMA. Jika memang pemerintah enggan mengakomodasi lulusan SD dan SMP, Udin meminta keringanan untuk pendidikan SMA. Walaupun berijazah SMA, kemampuan honorer K2 teknis administrasi dan teknis lainnya melebihi PNS. Pengalaman bekerja belasan tahun membuat honorer K2 punya keahlian di bidangnya. Oleh karena itu, Udin menghimbau pemerintah jangan mengabaikan pengalaman honorer K2. Honorer K2 tenaga teknis tersiksa batin. Udin ikut mengkritisi surat Menpan RB Azwar Anas soal pengadaan ASN 2023. Kemenpan RB membuka usulan formasi CPNS dan P3K 2023 lewat e-formasi pada 20 Maret hingga 30 April 2023. Bagi guru honorer, nakes, dan penyuluh sangat berbangga hati karena fokus rekrutmen ASN 2023 hanya pada 3 formasi tersebut. Sebaliknya, honorer tenaga teknis sangat tersiksa batinnya karena tidak mempunyai kementerian yang mengikat untuk dijadikan dasar dalam menata tingkat kebutuhan. Menpan RB menyampaikan kebutuhan semua diserahkan kepada Pemda untuk mengusulkan. Tetapi bagi kami tenaga teknis sangat sulit mendapatkan kuota penerimaan karena nomenklatur yang membatasi terhadap tingkat kebutuhan. Dia mencontohkan jabatan arsiparis
tidak ada nomenklatur yang menjadi dasar untuk diajukan sebagai kebutuhan. Sebab jenjang kualifikasi pendidikan minimal tingkat terampil dan pratama. Sedangkan hampir 90% rata-rata honorernya berstatus pendidikan SMA. Lalu, sampai kapan honorer ini dijadikan tameng dalam rutinitas kantor yang diberi honor di bawah garis kemanusiaan dan keadilan? Pak Menpan RB yang terhormat, kami percayanya Bapak untuk menuntaskan honorer sudah terkesima, tetapi hanya guru, kesehatan, dan penyuluh yang signifikan kuotanya. Lalu kami tenaga teknis ini mau dibawa kemana? Apakah ini suatu keadilan? Atau tenaga teknis hanya menunggu sampai seluruh guru dan tenaga kesehatan habis? Udin mengingatkan Azwar Anas bahwa sampai kapanpun guru dan tenaga kesehatan tidak akan pernah cukup karena sangat banyak jabatan struktural ditempati guru dan nakes yang kerja. Ada guru yang jadi kepala seksi, kepala bidang, kepala dinas, perawat dan bidan yang bersekolah lanjut kuliah di prodi kesehatan masyarakat agar bisa duduk di jabatan struktural, dan masih banyak lagi. Pak Menteri yang terhormat, tahun ini pada penerimaan ASN tenaga teknis harus mendapatkan porsi yang sama seperti guru nakes dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan SMA dalam jabatan pemula yang menjadi prioritasnya. Kami yakin pemerintah hadir untuk rakyatnya, karena pemerintah bekerja untuk rakyat. Pungkas Sahiruddin Anto. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.